Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Tuhan. Selalu kemarin kita berdoa, tadi pagi berdoa, malam ini berdoa, tiap hari tiap saat kita minta pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus akan membimbing kita ke dalam kehidupan yang kekal. Kita hidup di dalam firman Tuhan. Hati kita mau melekat dengan Yesus. Kita selalu mau dekat dengan Tuhan. Sebab di luar Yesus tidak ada damai sejahtera. Dunia penuh dengan kegelapan. Tapi hanya di dalam Dia kita bisa berjalan dalam terang Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Peganglah tanganku ya Roh Kudus. Sebab kita tahu tanpa Roh Kudus, tanpa firman Allah, tanpa Yesus, kita hancur. Hidup tidak ada punya pengharapan. Hidup tidak punya masa depan yang penuh harapan. Masa depan kita gelap di luar Yesus. Katakan di luar Yesus. Tapi masa depan kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kalau kita bersama dengan Yesus. Di surga penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Sebentar malam ini rutin kita membaca Kisah Rasul pasal 13. Tiap malam kita baca Alkitab Perjanjian Baru, rutin berurutan Bapak-Ibu. Kemarin kita baca Kisah Rasul pasal 12, sudah selesai. Sekarang kita baca Kisah Rasul 13. Besok malam lanjut. Kita malam ini baca dari ayat 1 sampai 12. Besok kita lanjutkan dari ayat 13 dan seterusnya. Kita minta Roh Kudus tuntun hidup kita. Peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya, setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, amin, haleluya, tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, haleluya, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya, amin, haleluya. Tiap hari, tiap saat kita diperhadapkan dengan pergumulan. Maka pentingnya kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita minta dipimpin oleh Roh Kudus, tuntun kita. Setiap firman Tuhan dalam Galatia pasal 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh Kudus, baiklah hidup kita juga dipimpin Roh Kudus, akan membawa kita kepada kebenaran Tuhan, haleluya, sampai selamanya, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, amin, haleluya. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu, amin, haleluya.
dan memuji namamu yang agung itu, nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sucikan mulutku, hatiku, pikiranku Bapa. Malam ini kami mau baca firman-Mu Tuhan. Ampunilah semua dosaku, semua salahku Bapa. Aku orang berdosa Yesus. Hidupku tidak ada arti apa-apa Bapa di luar Engkau. Tapi karena kasih-Mu, hidupku menjadi berarti, memiliki masa depan yang penuh harapan. Dalam nama Tuhan Yesus, malam ini sebelum berbaring tidur, kami mau baca firman Tuhan. Roh Kudus tuntun hidup kami Bapa, supaya aku tidak berjalan di dalam kedagingan, tapi berjalan di dalam roh. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang sangat setia. Kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Terbukti nyata, Tuhan terbukti nyata setia di dalam pelayanan saya, pelayanan Bapak Ibu Saudara. Kita dipelihara sama Tuhan. Ini bukti nyata, Bapak Ibu semua sehat. Ini terbukti Yesus setia, masih percaya kepada kita, supaya hidup kita jangan melakukan perkara yang sia-sia. Lakukan perkara-perkara yang berkaitan dengan hidup yang kekal di dalam firman Tuhan. Amin. Mari kita mau lihat pelayanan Rasul Paulus atau Saulus, saudara, yang dulu begitu jahat, sering bunuh orang Kristen, menganiaya orang Kristen Tuhan. Tapi saat ini dia melayani pekerjaan Tuhan. Dia diurapi Tuhan. Karena apa? Ada Roh Kudus. Maka pentingnya sesuai dengan pujian ini, meminta-minta sama Tuhan, pegang hidup kita dengan Roh Kudus. Kata firman Tuhan dalam Galatia pasal 5:25, jikalau kita hidup oleh Roh Kudus ini, baiklah hidup kita juga dipimpin Roh Kudus. Kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, sudah dipimpin oleh kedagingan, dipimpin oleh iblis, saudara, ya. Karena kalau kita tidak ada Roh Tuhan, iblis masuk, saudara. 1 Petrus 5:8, iblis seperti singa mau mencari siapa yang bisa ditelan. Ada celah, iblis masuk. Jangan ada celah kalau hidup kita dipimpin Roh Kudus, penuh dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca selalu come back to the Bible. Maka menjadi firman Allah menjadi nafas hidup kita. Doa menjadi nafas. Tanpa firman Allah, tanpa Roh Kudus kita mati. Tanpa nafas kita mati, saudara, ya. Tapi mari kita hidup kita selalu dikenyangkan, dipenuhi dengan firman Allah, dipimpin Roh Kudus. Kisah Rasul 13 ayat 1-12, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, itu Barnabas dan Simon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Manahem yang diasuh bersama dengan Raja Wira Herodes dan Saulus. Tuhan pakai luar biasa, saudara. Setelah Yesus naik ke surga, ini semua kan setelah Yesus naik ke surga, janji Tuhan, Roh Kudus turun ke atas rasul-rasul, semua diurapi Tuhan, juga ke atas kita semua. Maka dahsyat pelayanan luar biasa, banyak jiwa-jiwa diselamatkan percaya kepada Tuhan. Dan salah satunya Saulus disebut Paulus, yang dipakai Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terus berikutnya lihat nih, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi setiap kita ini punya tugas, saudara. Jadi hidup kita ini pasti punya rencana dari Tuhan. Seperti Rasul Paulus atau Saulus, Tuhan pilih, punya rencana yang indah. Tuhan punya rencana yang sempurna. Katakan di sini, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi. Jadi setiap kita pasti, saya yakin, setiap kita punya tugas yang Tuhan sudah tetapkan. Ya, nomor satu, mari kita musrahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Sentral kita Tuhan Yesus yang sempurna, yang punya segala-galanya. Ayat 3, maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Di sini bicara ada doa, puasa, dan Roh Kudus. Maka setiap kita kalau ada pergumulan, di sini kan ada pergumulan, pergumulan pelayanan. Ya, jadi pentingnya harus ada doa dan puasa. Seperti di dalam Matius 17 ayat 21, ini Yesus sendiri yang bicara, saudara. Harus ada doa dan puasa menghadapi setiap pergumulan. Jadi kalau kita punya pergumulan apapun, ya, mari itu pergumulan tujuan rohani,
Supaya kita lebih rohani, lebih cinta Tuhan, perlu dengan doa dan puasa. Matius 17 ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Kalau Bapak Ibu ada pergumulan apapun, lakukan doa puasa. Minta supaya Tuhan campur tangan, karena doa dan puasa itu penting, saudara ya. Puji Tuhan, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Dari situ mereka berlari ke Siprus. Jadi selalu minta pimpinan Roh Kudus. Jadi apapun yang Bapak Ibu kerjakan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, apapun juga sebenarnya selalu minta pimpinan Roh Kudus. Sebab masalah kalau Bapak Ibu tidak minta pimpinan Roh Kudus, dipimpin oleh siapa? Oleh diri kita sendiri berarti. Diri kita tidak tahu, masa depan kita tidak tahu, saudara. Tapi kalau pimpin Roh Kudus berarti Roh Tuhan yang punya segala-galanya. Maka di sini dikatakan oleh karena disuruh Roh Kudus, berarti minta pimpin Roh Kudus. Seperti firman Tuhan tadi dikatakan supaya kita dipimpin oleh Roh, maka kita berjalan dalam Roh. Roh Tuhan akan tuntun kita. Kalau Roh Kudus bersama kita, perkara ajaib terjadi. Mari kita lihat ayat yang kelima. Setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Lihat nih, di tengah perjalanan Rasul Paulus Saulus tidak pernah berhenti masalah. Jumpa dengan penghalang, penghambat, yaitu di sini ketemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus yang seorang tukang sihir dan nabi palsu. Pasti menghadapi ini, menghalangi, menghambat pekerjaan Tuhan. Ini suruhan dari siapa? Iblis. Seperti yang saya sudah katakan tadi, iblis itu tidak pernah berhenti, sudah dia keliling, termasuk dalam pelayanan saya dalam baju. Tapi saya usir dalam nama Yesus. Kuasa iblis setan keluar dalam nama Yesus. Saya punya otoritas dari Tuhan karena Tuhan berfirman dalam Yohanes 1 ayat 12. Setiap orang percaya kepada Tuhan ada kuasa Roh Kudus. Oleh itu kita minta sama Tuhan di dalam Lukas 11 ayat 13. Kita minta, Tuhan, aku minta pimpin Roh Kudus. Saya kalau tidak dipimpin Roh Kudus, saya tidak kuat saudara melamani ke firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan pagi malam. Tidak kuat saya. Capek saudara. Ya, kadang saya berpikir jenuh, berpikir mau putus asa. Iya, itu pimpinan daging. Tapi Roh Kudus memberikan kekuatan buat saya. Roh Kudus memberikan kekuatan buat Bapak Ibu supaya tetap ikut Yesus sampai langkah yang terakhir. Seperti dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Kita melakukan pertandingan baik, memelihara iman sampai garis akhir. Kita mau setia sama Tuhan. Lihat ini Rasul Paulus. Ada rintangan ketemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir nabi palsu. 7. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Coba ini saudara, dipanggil oleh gubernur supaya ingin mendengarkan firman Tuhan. Tapi ada 8, tetapi Elimas, demikian namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari iman. Coba ini. Padahal gubernur itu ingin dia mendengarkan firman Allah. Iblis tidak tinggal diam. Iblis suka pakai anak-anak iblis. Ini nama iblis, saudara. Elimas. Oleh itu kita kalau sudah jadi anak Tuhan, harus dipimpin Roh Kudus, dipimpin oleh Tuhan, bukan dipimpin oleh iblis. Ini dipimpin oleh iblis untuk membelokkan imannya karena gubernur itu ingin mendengar lebih tentang firman Allah. Apa ini ada 9. Tapi Saulus juga yang disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Wah, ini dahsyat saudara. Satu iblis dipimpin oleh iblis, Rasul Paulus Saulus dipimpin Roh Kudus. Siapa menang saudara? Kuasa Roh Kudus atau kuasa iblis? Mari kita lihat. Ayat ke-10. Dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Ditegur dengan Paulus yang penuh dengan Roh Kudus. Kalau kuasa Roh Kudus menyertai kita, Rom 8 ayat 31, siapa lo? Tidak ada saudara. Maka pentingnya kita pimpin Roh Kudus supaya Roh Kudus bersama dengan kita. Kalau Roh Kudus bersama kita, saya yakin seakhirnya Tuhan menang. Karena Tuhan bersama kita. Siapa lawannya saudara? Ya, ayat berikutnya, ayat 11. Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Berapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap.
Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Langsung buta, saudara. Kuasa Tuhan membuktikan. Roh Kudus menyertai Rasul Paulus di depan banyak orang loh, saudara. Tidak dipermulakan. Wah, saya dalam pelayanan juga sama. Seringkali saya menghadapi tantangan dalam hidup. Tapi karena Roh Kudus bersama kita, kita akan tampil lebih dari pemenang. Amin. Makin pentingnya di sini kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Biarpun banyak tantangan, Rasul Paulus ada tantangan, ada penghambat, ada perintang, ada penghalang. Tapi kalau kita bersama Roh Kudus, minta pimpin Roh Kudus akan menyertai kita. Kalau Roh Kudus bersama kita, ada kemenangan. Ini bukti nyata. Paulus langsung tegar, langsung tegur dengan keras itu, saudara. Elimas yang tukang sihir. Langsung dibilang, buta kamu. Buta, saudara. Dan ayat 12, melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah aku benar itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Amin. Kuasa kemenangan bersama anak Tuhan. Kuasa kemenangan bersama hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan. Yang kita dipenuhi Roh Kudus. Sehingga Rom 8 ayat 37 dikatakan Rom 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang sudah menang. Oleh karena dia yang telah mengasihi dia. Amin. Oleh karena Yesus bersama kita akan tampil dan pemenang. Oleh karena itu biar hari ini, malam ini, sebelum kita berbaring tidur, kita berserah total kepada Tuhan. Kita andalkan Tuhan, kita minta. Besok pagi kita dengarkan firman Tuhan. Tiap hari, setiap saat kita minta pimpinan Roh Kudus. Peganglah tanganku ya Roh Kudus. Ini terbukti nyata. Sehingga gubernur itu takjub menerima Yesus. Dan saya percaya kuasa Tuhan yang dahsyat akan menyertai kita kalau kita bersama dengan Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Amin, haleluya. Setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, amin, haleluya. Tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, haleluya, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya. Kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, haleluya. Ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya. Yesus namanya, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami sehari, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, amin. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berbangun tidur, berjaga dan berdoa, selalu kita minta pimpinan Roh Kudus. Seperti Rasul Paulus dipimpin Roh Kudus, hidup berkemenangan. Tanpa Roh Kudus, tanpa Tuhan, kita kalah dengan kuasa iblis. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, perkara besar terjadi. Rom 8 ayat 31. Kalau Allah di Yesus bersama kita, siapa lawannya? Tidak ada. Ini terbukti nyata tadi. Paulus ada kuasa kebesaran, kuasa kemenangan.
Dia buta itu karena kuasa Tuhan dahsyat menyertai Rasul Paulus, sehingga gubernur takjub dan percayakan firman Tuhan. Dan malam hari ini kita semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Saya bersama Bapak Ibu diberkati dan kita semua penuh dengan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.